Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dewan Dosen Universitas Negeri Padang yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial sederhana tentang bagaimana kita melakukan import konten perkuliahan dari kelas master MKU yang sudah disediakan oleh tim MKU Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membackup atau mengimpor konten yang ada di main course dari pengantar kewirausahaan ke dalam kelas yang saya bina pada kode seksi 2020-11280756. Nah, maka langkah pertama adalah kita buka terlebih dahulu main course dari pengantar kewirausahaan, di mana di sini kita lihat bahwa kontennya ini sudah tersedia lengkap dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16, di mana 14 dan 15 itu digunakan untuk presentasi bisnis plan, dan pertemuan ke-16 adalah untuk ujian akhir semester. Lalu kemudian saya akan membackup konten itu ke kelas yang saya punya, yang kebetulan sebahagian besarnya juga sudah saya setting, tapi khusus untuk konten masih saya tinggalkan. Maka di sini saya sudah memiliki beberapa konten, diantaranya menyangkut masalah profil dosen, karena di sini sudah saya isi dengan profil dosennya. Lalu kemudian berikutnya juga kontrak kuliah, grup kelas di Telegram, gitu ya, sehingga kemudian mahasiswa tinggal join melalui grup berdasarkan menu seperti ini. Dan kemudian presensi online juga sudah saya aktifkan dengan single attendance multiple session seperti ini. Dan meskipun perkuliahan kontennya belum ada, saya sudah melakukan meeting dengan mahasiswa dan mereka sudah mulai mengisi absen hari ini, mulai hari Senin kemarin 14 September. Karena kebetulan jadwal perkuliahannya adalah di hari Senin. Nah, bagaimana dengan konten perkuliahan yang udah kita setting seperti ini agar jangan hilang pada saat kita melakukan import? Maka langkah yang teramat penting itu adalah bagaimana kita di setiap langkah import dilakukan ataupun backup dan restore itu diperhatikan item-item yang tercentang, karena jangan sampai nanti pada saat kita melakukan pencentangan justru komponen yang tidak boleh ikut terbackup terbawa gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, untuk melakukan proses backup ini saudara-saudara, kita mengambil konten yang ada di bahagian ini di main course ya. Ini main course pengantar kewirausahaan. Kita lihat bahwa pengantar perkuliahan oleh koordinator mata kuliah di course saya itu belum ada. Jadi yang ada adalah profil dosen, referensi, kontrak kuliah, grup di kelas di Telegram. Sementara di sini ada pengantar perkuliahan, profil, referensi utama, kontrak. Jadi berarti mulai dari B, C, D, dan E itu sudah ada di dalam kelas yang saya bina. Maka pada saat saya melakukan import dari kelas utama ini, saya harus memperhatikan agar jangan sampai nanti tumpang tindih. Nah, untuk melakukan proses import ini, maka kita langsung menuju kepada menu utama dari course yang bisa kita akses melalui dua metode. Pertama dengan mengaktifkan icon gear seperti ini, lalu kita pilih import. Atau bisa juga kita langsung menuju ke bagian bawah dari administrasi perkuliahan, dan di sini juga ada import. Nah, keduanya itu adalah menu yang sama sebenarnya, cuman di tema yang digunakan ada fasilitas bagi kita untuk mengakses cepat melalui header. Nah, di sini saya akan ambil import. Lalu kemudian saya akan pilih kelas induknya, yaitu di sini saya tuliskan pilihannya adalah pengantar kewirausahaan. Kita cari. Nah, di sini ada pilihan, yaitu ada 3 kelas di tempat saya,
pengantar kewirausahaan, kode seksi 755 dan kode seksi 756. Maka yang akan kita ambil adalah konten yang ada di main course pengantar kewirausahaan. Lalu ini saya backup. Setelah itu kita continue. Dan pada saat ini adalah poin-poin yang akan kita includekan di dalam proses backup, bahwa activity dan resources kita butuhkan, blog juga ya, grup dan grouping barangkali tidak kita butuhkan ya, sedangkan event calendar itu kita biarkan karena ini berkaitan dengan masalah absensi, karena absensi multi session, jadi kita biarkan saja, tidak kita backup, kita ikut backup, kita biarkan tercentang, lalu kemudian kita next kan. Nah, di sini di dalam kelas saya tadi announcement ini udah ada, pengantar perkuliahan oleh koordinator mata kuliah belum ada, profil dosen ada, referensi ada, kontrak kuliah ada, RPS sebentar saya lihat dulu. Di sini kita lihat referensi utama, profil, RPS sudah ada, maka kemudian RPS kita tidak ikut sertakan, maka hanya A dan C, sedangkan konten lainnya itu semuanya kosong. Jadi oleh sebab itu ini kita ambil, kita lihat bahwa pertemuan 16 itu akan berakhir pada tanggal 28 Desember sampai 3 Januari. Lalu kita next kan. Kemudian kita lihat bagian-bagian yang tidak kita centang itu diberi tanda silang ya. Dan setelah itu kita lanjutkan lagi ya. Kita lakukan perform import, dan proses import ini berjalan mudah-mudahan lancar tanpa hambatan ya. Dan pada saat ini proses import kita tunggu hingga selesai, dan proses ini sangat tergantung pada kecepatan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing dosen. Jadi oleh sebab itu mohon bersabar hingga proses ini selesai menjadi 100%, dan tombol untuk melanjutkan atau perform backupnya itu muncul. Jadi jangan pernah di refresh selama proses ini berlangsung. Nah, proses pengimportan sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan mengklik tombol continue. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah memiliki konten lengkap dari seluruh isi dari materi perkuliahan mata kuliah kewirausahaan, dan ini sudah bisa digunakan dan siap dipakai untuk kebutuhan perkuliahan. Dan selanjutnya jangan lupa kita untuk kembali mencek edit setting. Awal perkuliahan kita kapan, 14 September, kemudian edit setting udah kita bahas sebelumnya. Di course formatnya kita ubah menjadi weekly format, dan lalu kemudian kita ubah menjadi show one section per page. Tujuannya agar jangan sampai seperti ini, bahwa semua konten itu muncul di halaman mahasiswa, dan ini akan meletihkan mahasiswa untuk melakukan scroll. Maka kalau kita buat menjadi show one section per page, maka hanya judul bagian mingguan yang akan muncul, sedangkan isinya itu hanya akan muncul dalam bentuk data, berapa file, berapa forum, berapa tugas yang diberikan, dan sebagainya. Kemudian completion tracking kita setting yes ya, rasanya udah selesai. Lalu kita save and display untuk memastikan. Nah, efek yang kita lakukan, efek dari apa yang kita lakukan tadi menjadi one section itu seperti ini. Jadi pertemuan 1 adalah pertemuan minggu yang aktif, ini pertemuan 2, mohon maaf karena masih dalam kondisi editing on, ini saya off kan dulu. Nah, ketika di off kan itu akan nampak. Jadi yang muncul di halaman mahasiswa nanti adalah hanya pokok-pokok utama dari setiap minggu materi yang akan dibahas, sedangkan informasi isinya itu akan dilihat oleh mahasiswa seperti ini. Sehingga ini mempermudah mahasiswa dalam melakukan navigasi terhadap konten materi perkuliahan yang kita buat. Setelah kita berhasil melakukan proses backup tadi, maka selanjutnya adalah kita menyusun ulang dari komponen-komponen yang kita backup.
karena adanya komponen yang sudah eksis di dalam kelas kode seksi yang kita bina, sehingga kemudian bagaimana kode yang eksis ini kita tata ulang agar kemudian berurutan dia dengan konten-konten yang kita import dari kelas master. Nah, di sini pada konten yang sudah ada itu profil dosen itu pada poin A, sementara hasil import kita itu menempatkan pengantar perkuliahan oleh koordinator mata kuliah itu pada poin A. Maka ini tinggal kita geser ke atas, ya. Lalu kemudian setelah itu profil dosen kita ubah menjadi poin B, referensi kita ganti menjadi poin C, itu ya. Lalu kemudian kontrak kuliah kita ubah menjadi poin D, kelas di grup kita ubah menjadi E, lalu kemudian ini kita ubah menjadi G. Harapannya memang kita setting presensi online ini menjadi komponen yang terakhir di dalam bahagian pengantar atau pendahuluan dari kuliah daring mata kuliah pengantar kewirausahaan ini. Nah, itu kira-kira proses yang bisa kita lakukan. Langkah yang sama sebenarnya bisa kita lakukan apabila kemudian kode seksi yang kita bina di dalam satu semester itu mata kuliah yang sama itu multiple. Misalnya saya membina mata kuliah kode seksi 756, 757, 758 dan lain sebagainya. Jadi saya fixkan dulu satu kode seksi yang saya bina, maka nanti dari kode seksi yang saya bina yang udah fix ini saya akan import ya dari kode seksi yang lain dengan konten mata kuliah yang sama. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu penggalan singkat tutorial kita dalam melakukan proses import konten mata kuliah dari masterclass main course suatu mata kuliah MKU ke dalam kode seksi yang kita bina masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.